Polokarto ini dengan potensi sumber daya alam yang ada, tanah kas yang kita bisa lihat, memiliki satu inisiatif untuk dikembangkan menjadi komoditas buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pasarnya terbuka luas. Ya, ini apokat untuk penyemprotan drone sprayer. Drone sprayer untuk kepentingan petani. Ini Bupati sudah mengalokasikan anggaran sehingga apa? Kita bisa memberikan satu servis bantu pelayanan karena penyemprotan ini kan pasti manual dengan tangki, dengan luasan yang area cukup waktu lama, biayanya tinggi. Tapi dengan adanya drone yang dimiliki oleh dinas ini, petani tinggal berkomunikasi dengan PPL. Nanti kita jadwalkan untuk melakukan penyemprotan. Dan insya Allah di kebun ini juga sudah kita lakukan penyemprotan untuk dengan menggunakan teknologi drone sprayer. Warga Tanling TV, bersama saya Aris Buntoro. Saat ini saya berada di tengah perkebunan alpukat di Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Ini saya bersama beliau, Bapak Bagas Windaryatno. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Saya juga bersama Pak Camat, Pak Heri, Pak Camat Polokarto. Terima kasih hadirnya Bapak-Bapak. Dan juga ada Mas Hari Hendrarto, beliau dari Dewan Teh Indonesia. Juga ini dihadiri Bapak-bapak kepala desa Polokarto. Ini boleh saya perkenalkan, sebelah baju kuning, kaos kuning ini adalah Pak Harno, Bapak Suharno. Ini beliau adalah kepala desa Polokarto. Dan Pak Sumino ini kepala desa Bulu. Dan Pak Wahyu ini kepala desa Kayuapa. Pak Darmanto, beliau adalah kepala desa Jatisobo. Dan nah, itu Pak Supardi, kepala desa Geneng-Sari, dan beliau Pak Susilo itu Kepala Bidang Penyuluhan. Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian. Baik, saya akan banyak ngobrol dengan Bapak Bagas. Kita ngobrol secara umum dulu, ngobrol santai dulu ini Pak Bagas. Pak Bagas, untuk masalah Sukoharjo, kebijakan Sukoharjo dalam mendukung ketahanan pangan nasional ini, pemerintah Sukoharjo, program-program yang dilaksanakan apa Pak Bagas? Ya, terima kasih Mas Haris, teman-teman sekalian, mitra-mitra kami, baik dari Dewan Teh, Pak Camat, Pak Kades, dan semua yang hadir pada siang hari. Kabupaten Sukoharjo ini merupakan kabupaten terkecil nomor 2 di Jawa Tengah. Namun memiliki satu potensi khususnya di bidang pertanian yang luar biasa. Kami ditugaskan oleh Bupati Sukoharjo untuk menjamin bahwa ketersediaan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai maupun sumber pangan yang lain, harus kita bisa menyediakan secara cukup, bahkan kita harus mampu memberikan satu supporting baik untuk Jawa Tengah maupun nasional. Tahun 2023 produksi padi kita mengalami surplus, Pak. Nah, kemudian jagung kedelai kita terus dorong agar mendukung ketersediaan jagung kedelai secara nasional. Karena di Polokarto ini potensi ternaknya ini juga membutuhkan komoditas jagung. Kemudian peternaknya sendiri di sini juga banyak perusahaan-perusahaan besar. Maka ketersediaan jagung dan kedelai ini kita dorong. Nah, ini yang menggelitik saya ini, Pak Bagas, terkait dengan surplus padi ya Pak ya. Surplus padi di Kabupaten Sukoharjo. Kalau mengingat banyak sawah-sawah produktif yang sekarang banyak beralih fungsi, kemudian jadi perumahan, itu kok bisa surplus itu dari mana Pak? Apakah perluasan lahan ataukah pakai mekanisasi sehingga itu bisa surplus? Gimana ceritanya itu Pak? Baik Mas Haris, jadi surplus itu kita menghitungnya adalah jumlah penduduk, angka konsumsi beras kita dalam 1 tahun, kemudian produksi beras kita dalam 1 tahun, produksi dikurangi konsumsi, ada sisa kelebihan. Nah, itu surplusnya. Ya. Ngitungnya begitu ya. Jadi hitungan surplusnya, negara kita memiliki satu mekanisme, metode untuk menghitung angka konsumsi, angka produksi. Ya. Ini bisa kita ukur, Pak. Bisa kita ukur. Oke, terkait dengan produk pertanian, tadi kan Pak Jale sudah disampaikan terkait dengan produk pertanian dan produk perikanan. Itu yang paling unggul di Sukoharjo itu apa Pak? Selain Pak Jale Pak?
Selain pajale. Selain pajale, nah ini Pak Mas Aris, yang menjadi unggulan ya di bidang hortikultura Pak, di bidang hortikultura, apukat ya, apukat di sektor selatan mungkin lebih awal berkembang. Ya. Dan hari ini kita di Polokarto ini sangat luar biasa. Apokat yang di Mbulu ini sudah berkembang, bahkan kemarin dalam lomba Renova itu bisa menjuarai juara 1 karena apa? Teman-teman di Mbulu ini menerapkan barcoding pada budidaya apokat. Sehingga ketika kita mengkonsumsi sebuah produk apokat, kita bisa melihat dengan barcode dengan HP kita bisa ini produksi di mana, matang kapan, jenisnya apa dan seterusnya. Ini ada satu. Polokarto ini dengan potensi sumber daya alam yang ada, tanah kas yang kita bisa lihat, memiliki satu inisiatif untuk dikembangkan menjadi komoditas buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pasarnya terbuka luas. Ya, ini apokat. Dan insya Allah Polokarto ini nanti akan bisa nyalip kecamatan yang lain menjadi ikon, karena kemarin beberapa waktu yang lalu ketika kami diskusi dengan Pak Camat, Pak Kades, ada sekitar 25.000 batang yang kita kembangkan, yang lokasinya adalah di tanah-tanah kas desa yang kurang produktif, tapi bisa kita lihat dengan satu manajemen yang cukup baik, sistem drainase yang terjamin, ini saya optimis ya, ini akan bisa menjadi satu ikon. Terima kasih. Lalu support selain program Pak dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selain program mensupport mungkin penyuluhan atau mungkin support pupuk, itu ada support apa lah lagi Pak untuk? Jadi begini Mas Aris, mungkin nanti Pak Camat, Pak Kades bisa menambahkan. Jadi pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Perikanan utamanya adalah kalau bagi usaha-usaha yang sifatnya komersil besar, kembangan secara ekonomis besar, ini kita akan dampingi mulai dari proses-proses budidayanya, kemudian kita juga akan bantu untuk akses pasarnya juga. Akses pasarnya kita bantu, kita channeling supaya produk yang cukup banyak nantinya ini bisa terserap pasar dengan harga yang menguntungkan. Yang kedua tentunya untuk di bidang tanaman pangan, pertanian, ini Bupati Sukoharjo mengalokasikan anggaran bantuan untuk obat-obatan. Kemudian kalau benih kami cukup besar disuplai dari Kementerian APBN itu benih, pupuk, pembenam tanah dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu kami dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki fasilitas sarana untuk penyemprotan drone sprayer untuk kepentingan petani. Ini Bupati sudah mengalokasikan anggaran sehingga apa? Kita bisa memberikan satu servis bantu pelayanan, karena penyemprotan ini kan pasti manual dengan tangki, dengan luasan yang area cukup waktu lama, biayanya tinggi. Tapi dengan adanya drone yang dimiliki oleh dinas ini, petani tinggal berkomunikasi dengan PPL, nanti kita jadwalkan untuk melakukan penyemprotan. Dan insya Allah di kebun ini juga sudah kita lakukan penyemprotan untuk dengan menggunakan teknologi drone sprayer. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di Agri Plaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Oke, warga Taniling TV, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, Pak Bagas. Ini saya mau melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Camat Polokarto, Pak Heri. Pak Heri, tadi disampaikan oleh Pak Bagas bahwa Polokarto ini mau dijadikan ikon baru di Sukoharjo, yaitu tanaman buah alpukat. Diharapkan nanti ke depan Polokarto ini menghasilkan buah alpukat, menjadi sentra alpukat di Kabupaten Sukoharjo. Selaku Camat Polokarto, gimana tanggapan Bapak terhadap program alpukat di Polokarto ini? Bahwasanya memang ikon alpukat itu sudah kita gagas sebelumnya. Waktu pertemuan dengan Pak Kepala Desa itu punya ide, karena di APBD desa itu kan ada berapa persen untuk ketahanan pangan. Mimpi kita bagaimana anggaran yang ada di APBD desa itu diberdayakan desa untuk penanaman alpukat di lahan tanah kas desa, supaya ada beberapa manfaat yang multi efek. Pemerintahan desa bisa mendapatkan PAD dalam jangka panjang sesuai dengan mimpi undang-undang desa. Dalam perkembangan, kepala desa juga menangkap ide tersebut dengan menempatkan anggaran di
APBDes desa masing-masing. Itu awal dari penanam alpukat, sehingga yang mempunyai tanah kas desa cukup banyak ataupun lahannya yang cukup luas bisa menanam dengan lebih banyak. Jadi optimis ya Pak ya? Ya, selalu Nanti optimis. Polokarto akan menjadi sentra atau ikon baru di Sukoharjo, sentra alpukat Kabupaten Sukoharjo. Apa yang menjadi komitmen tadi, Pak Kepala Desa sudah komitmen untuk menanam tanah kas desa, gayung bersambut mendapatkan CSR dari PLN. Ya, itulah kerjasama kita sangat bagus sekali. Itu tadi disampaikan oleh Pak Camat, jadi kerjasama dengan PLN, sinergi yang sangat luar biasa. Terima kasih Siap. Pak Camat, sukses buat Polokarto. Oke, warga Tanling TV, kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Kadis, kita sudah ngobrol dengan Pak Camat, ini tidak afdol atau tidak lengkap kalau kita tidak ngobrol dengan Bapak Kepala Desa. Ya. Nah, kita akan ngobrol dengan Bapak Kepala Desa Polokarto, ini akan mewakili Bapak Kepala Desa yang lain. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, Bapak Suharno SE. Oh. Lali SE. Itu gelarnya harus disebut. Oke, Pak Arno, saya ingin sedikit informasi. Warga Tanling TV juga ingin informasi peran daripada pemerintah desa di dalam mendukung program budidaya alpukat yang dibiayai oleh PLN ini gimana, Pak? Oh iya, terima kasih sekali kepada Pak Aris. Ingin kami sampaikan kepada teman-teman bahwasanya peran pemerintah terhadap budidaya alpukat ini adalah salah satunya penyediaan lahan. Kami di lahan pemerintah desa, dan yang tak kalah pentingnya kami juga memberikan fasilitas, salah satunya adalah bikin sumur dalam untuk pengairan alpukat yang ada di wilayah Polokarto. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya PLN yang telah memberikan fasilitasnya, yang dulunya kami untuk pengairan itu menggunakan pompa solar, yang sekarang itu sudah bisa menggunakan listrik, dan alhamdulillah listriknya sudah dapat langsung menuju lahan-lahan kami yang jauh dari perkotaan. Antusiasme dari masyarakat ketika wilayah Pak Arno ini ditanami alpukat bagaimana, Pak? Oh iya, antusias masyarakat terhadap tanaman alpukat ini salah satunya sangat mendukung, dengan bukti kami kemarin sudah mendapat masukan baik dari BPD maupun RT-RT setempat di wilayah-wilayah Desa Polokarto, terutama di Tanah Kas Desa, itu bisa saling komunikasi, adanya simbiosis mutualisme, dengan bukti bahwasanya masyarakat memanfaatkan lahan sela-sela dari alpukat ini untuk ditanami palawija. Dan itu menjadikan bukti bahwa adanya sinergitas antara warga masyarakat dengan pemerintah Desa Polokarto diketahui oleh BPD kami. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Arno. Demikian warga Tanling TV, itu support dan sinergi yang sangat bagus antara BUMN, dalam hal ini PLN, juga pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, juga pemerintah desa. Dan tentunya yang menjadi fasilitator adalah dari Bumi Wilis Indonesia. Ya, betul. Jadi Bumi Wilis Jadi Bumi Wilis ini sebagai fasilitator penanaman alpukat ini. Dan kebetulan direkturnya adalah saya sendiri, warga Tanling TV. Jadi saya sebagai host Tanling TV, tapi kebetulan di sini saya sebagai fasilitator dari Direktur Bumi Wilis dalam hal penanaman alpukat di Polokarto. Sekarang terakhir Pak, himbauan Pak Bagas selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo menghimbau kepada seluruh petani Sukoharjo untuk tetap semangat. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Kabupaten Sukoharjo ini perlu kita berdayakan, kita optimalkan sumber daya alamnya yang ada. Yang memiliki sawah irigasi teknis tetap pertahankan sebagai lumbung pangan. Yang lahan-lahan kering tak ada hujan, kalau ada sumber air yang bisa kita ambil, kita akan support dengan irigasi perpompaan. Kalau pekarangan yang
kondisi tanah semacam ini, mari kita kembangkan produk-produk hortikultura, buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kemudian bagi teman-teman, khususnya anak-anak muda, saya berpesan bahwa profesi petani ini adalah profesi yang akan selalu ada sepanjang kita hidup. Karena apa? Petani adalah menghasilkan bahan pangan. Selama orang hidup pasti butuh makan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan malu menjadi petani. Jangan malu menjadi petani. Karena petani itu hebat, petani itu keren. Dengan cara apa? Dengan modernisasi. Petani sekarang tidak harus nyangkul, tidak harus pakai ya alat-alat yang tradisional. Tapi kita harus modernisasi. Ya kita belajar bareng anak-anak muda. Saya bersyukur di Sukoharjo ini muncul satu kaderisasi yang cukup baik atas perannya di dalam menggerakkan potensi anak-anak muda untuk bertani. Intinya anak-anak muda jangan malu menjadi petani. Bertani itu hebat, bertani itu keren. Oh. Mantap, demikian apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Tepuk tangan. Jadi pertanian itu bisnis, pertanian itu tidak ada matinya Pak ya. Tidak ada matinya. Oke, warga Tanling TV, itu tadi bincang-bincang singkat dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bagas. Banyak inspirasi yang kita dapat. Sekarang kita mau kekompakan ini Sukoharjo, menyemangati para petani. Gimana Pak? Monggo. Pertanian Sukoharjo jawabnya solid, sinergi, sukses. Oke ya, kita bareng-bareng kepala tangan kanan. Pertanian Sukoharjo, solid, sinergi, sukses. Dan jangan lupa, salam Taniling TV. Bisnis agri tidak pernah mati.